3, 2, 1, mulai. Oke, halo gengs. Gimana nih puasanya? Gak kerasa ya, kita puasa udah mau masuk di 20 hari ya, udah di hari ke-20. Gimana nih sahurnya? Udah mulai males-malesan nggak? Jangan sampai males-malesan ya gengs ya. Setelah sahur jangan langsung tidur. Agak stretching-stretching dikit biar nggak kaku badannya. By the way, ngomong-ngomongin tentang puasa nih, podcast kita kali ini bakal ngebahas tips and trik sehat dan bugar selama puasa. Tema kita udah keren banget nih ya kan gengs. Tapi narasumber kita nggak kalah keren nih gengs. Ada Mbak Masyito dan Mbak Rizka. Halo Mbak Masyito, Mbak Rizka. Halo. Iya, bagaimana Mbak kabarnya, puasanya lancar? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah ya Mbak ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih Mbak ya, kalau boleh tahu nih puasa itu kalau dari segi kesehatan itu gimana sih pandangannya gitu? Boleh? Oke. Jadi kalau menurut saya nih ya, puasa ini merupakan ajang yang baik untuk pada saat ini. Dikarenakan ini akan menjadi bagi seseorang ini untuk mengatur pola makannya agar lebih sehat. Terus juga puasa ini akan mempercepat proses dari regenerasi kulit, dikarenakan tubuh kita kan nggak harus bekerja keras dalam menjalankan fungsi pencernaan. Oh gitu. Berarti kalau selama puasa pencernaan kita itu di pause dulu gitu Mbak ya. Jadi itulah kenapa bisa jadi regenerasi gitu Mbak ya. Kalau menurut Mbak Rizka, kalau puasa dari segi kesehatan itu gimana sih Mbak? Jadi menurut pribadi saya ya, kan kita sudah mengetahui nih bahwa di bagi umat Islam itu sendiri puasa ini kita wajibkan hukumnya. Yang dimana kalau khususnya di kesehatan maupun di gizi itu bisa disebut dengan intermittent fasting. Yang dimana intermittent fasting ini nih bagaimana cara kita itu mengatur pola makan pada waktu-waktu tertentu. Waduh gengs, kita dapat kata-kata kosakata baru ini, intermittent fasting. Kalau boleh tahu nih Mbak, gengs-gengs di rumah ini kan baru nih dengan intermittent fasting. Apa sih Mbak intermittent fasting itu? Oke, tadi kan udah saya singgung ya Mbak di awal bahwa intermittent fasting itu sendiri merupakan cara kita mengatur pola makan. Nah, kan sudah kita ketahui bahwa untuk puasa itu sendiri itu kan kurang lebih sekitar 14 jam. Dan berarti sisanya tinggal 10 jam ya kan Mbak. Nah 10 jam itu juga belum lagi dipotong dengan waktu kita tidur. Sehingga waktu kita untuk mengisi asupan nutrisi pada tubuh kita itu hanya butuh waktu selama 5 jam gitu Mbak. Oh gitu, jadi selama kita berpuasa itu kan Mbak ya, kita udah berpuasa nih, udah nahan makan gitu ya, terus juga udah dipotong dengan waktu tidur nih, kita nggak makan juga gitu Mbak ya. Nah gimana sih Mbak, kan tadi Mbak nyinggung tentang asupan makan ya, sebenarnya asupan kebutuhan makan yang bagus untuk gengs-gengs di rumah ini sebenarnya gimana sih Mbak sebenarnya tuh? Sebenarnya kalau untuk makanan-makanan yang baik itu, yang pertama itu harus lengkap kandungan nutrisinya, yang kedua itu harus bersih, dan yang ketiga itu harus sehat, dan pastinya itu enak banget. Oh, yang penting harus enak ya Mbak ya. Iya. Kan Mbak, kalau misalnya nih kita di rumah nih ya, kan kita sebagai gengs-gengs di rumah nih kan masih orang awam gitu ya. Kalau udah ngelihat ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya, udah ngerasa kayak udah cukup nih untuk diri aku gitu kan. Nah tapi gimana Mbak? Sebenarnya komposisi yang pas banget gitu ya, kayak kalau kayak oh ini nih emang untuk gengs-gengs di rumah tuh segitu tuh sekecukupannya gitu. Oke, jadi mengenai komposisi itu yang baik dan benar itu Mbak ya ada dua. Yang dimana komposisi yang pertama itu makanan utama yang isinya itu sumber energi, terus protein, lauk hewani, terus sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus yang komposisi yang kedua itu ada makanan selingan. Nah, syarat dari makanan selingan itu sendiri itu Mbak nggak boleh melebihi porsi dari makanan utama itu sendiri. Nah, khususnya kita di bulan puasa ini kita untuk sahur itu kita fokuskan kepada asupan energi, protein dan lain-lain gitu Mbak. Sedikit tambahan juga, nah selain kita memperhatikan asupan makan pada saat berpuasa itu, penting juga bagi kita itu untuk mempertahankan ataupun juga menerapkan dari anjuran konsumsi air putih, yaitu sebanyak 8 gelas ataupun setara dengan 2 liter air per harinya. Nah, ini kadang sering terlupakan oleh sebagian dari kita karena pada saat berpuasa ini, pada saat kita berbuka puasa itu banyak sebagian orang memilih untuk konsumsi minuman yang manis-manis seperti es teh dan juga yang lain-lainnya, sehingga di sini tidak konsumsi air putih lagi
yang dimana dengan alasan sudah terlalu kenyang itu tadi. Oh gitu ya Mbak, berarti asupan makan saat sahur sama saat berbuka itu penting banget ya Mbak ya. Apalagi yang namanya juga kita juga harus mencukupi air putih ya Mbak ya. Tuh gengs, jangan lupa. Nah Mbak, kan ini udah tadi disinggung awal-awal gitu Mbak, kita kan udah mau memasuki puasa hari ke-20, udah rentan-rentannya males sahur nih Mbak. Ya. Itu gimana sih kalau pandangan kayak orang lupa sahur, males sahur, itu gimana sih Mbak? Sebenarnya untuk sahur ini diusahakan harus ya, dikarenakan kan kita di sini membutuhkan energi. Nah jadi sehingga pada saat sahur ini kita pada saat itu kan bahkan membantu terjadinya pengosongan lambung yang terlalu cepat. Jadi apabila dengan ada pengosongan lambung yang terlalu cepat itu tidak akan membuat kita kehausan dan juga cepat lemas itu. Oh gitu. Nah, jadi kan tadi sudah disinggung kan dari Mbak Masyita itu sendiri bahwa sahur itu sangat penting. Karena kenapa? Karena pada saat sahur itu sendiri yang bisa memenuhi asupan kebutuhan kita saat menahan lapar selama 14 jam tadi. Nah, jadi kita itu difokuskan bahwa pada saat sahur itu tuh kita memenuhi kebutuhan seperti energi, terus protein hewani, protein nabati, serta lauk pauk dan sayuran dan buah-buahan gitu. Oh gitu Mbak ya. Nih Mbak, kan gengs-gengs di rumah nih puasa nih sebagai salah satu ajang mau nurunin berat badan Mbak ya. Nah itu sebenarnya puasa tuh ngaruh banget gak sih sama nurunin berat badan gitu? Nah ini nih sebenarnya hal yang pas dan cocok ya bagi yang mau menurunin berat badan. Apalagi pada saat momen yang pas ini di bulan puasa, ini merupakan hal yang tepat untuk kita lakukan, yang dimana pada saat berpuasa ini kan nanti akan adanya penurunan defisit kalori. Nah jadi dengan adanya defisit kalori itu maka terjadi pula untuk penurunan berat badan. Oh gitu. Nah, jadi kan tadi sudah dijelasin kan sama Mbak Masyita bahwa kita itu pada saat puasa itu terjadinya defisit kalori. Nah, dengan adanya sahur itu buka puasa itu kita bisa menggantikan defisit kalori itu dengan memfokuskan makanan lain seperti menambahkan protein, terus lauk pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh gitu Mbak ya. Berarti puasa tuh ngaruh juga ya kalau mau nurunin berat badan. Nah gengs-gengs di rumah kalau ada yang mau nurunin berat badan bisa nih salah satu ajang biar badan lebih sehat ya, bukan menurunin berat badan karena sesuatu aja ya, untuk biar lebih sehat. Jangan yang kurus makin kurus, kalau yang kurus harus makannya yang pilih yang bagus ya Mbak ya. Oke, tadi kan Mbak Masyito ada nih nyinggung tentang air putih ya Mbak ya. Kan anak-anak muda gengs-gengs di rumah nih suka banget minum minuman yang manis gitu. Gimana sih ngontrolnya biar kita tuh tetap minum sebanyak 2 liter gitu Mbak? Terkait untuk tips ya mungkin lebih ke pengingat aja ya, dikarenakan di sini kan kita lebih ke mengatur jadwalnya. Jadwal wajib untuk kita konsumsi air putih pada saat kita berpuasa. Untuk contohnya nih, 1 gelas kita minum pada saat setelah azan maghrib, 1 gelasnya setelah salat maghrib, 1 gelas lagi itu pada saat kita makan, setelah kita makan. Pada yang keempat itu 1 gelasnya kita sebelum salat isya, 1 gelasnya setelah salat tarawih, 1 gelas sebelum kita mau tidur, 1 gelasnya setelah kita bangun tidur, dan 1 gelasnya lagi pada saat kita sahur. Nah ini juga sebenarnya bisa menyesuaikan ya untuk jadwalnya, tapi tetap untuk menerapkan dari anjuran konsumsi air putih itu tadi. Selain itu juga ada olahraga yang bisa kita lakukan pada saat berpuasa. Itu bisa seperti bersepeda, terus jogging, dan juga jalan santai yang bisa kita lakukan dalam waktu sekitar 10-20 menit. Itu pada saat sebelum berbuka puasa. Oh gitu Mbak ya. Mbak kan udah nih menyinggung-nyinggung tentang berolahraga gitu Mbak ya. Nah kita kan selain tips sehat, kita mau tips bugar nih Mbak. Boleh dong sharing-sharing tips bugarnya sekalian? Oke, kalau tips bugar dari saya kan sudah kita ketahui ya bahwa kalau pada saat kondisi puasa itu kan pasti badan kita tuh lemas, terus juga memicu jadi orang tuh bermalas-malasan, bahkan tidur seharian menunggu waktu ba'da maghrib itu ya kan. Iya. Nah jadi kita tuh bisa sebenarnya kita bisa memanfaatkan kondisi kita agar lebih tetap bugar itu tuh dengan melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga ringan yang sudah disinggung oleh Mbak Masyita tadi sebanyak 10-20 menit. Oh gitu. Nah dan juga sebelum sahur itu kita juga bisa melakukan olahraga dengan intensitas low medium, yang dimana ini untuk mencegah kehilangan dari masa otot kita itu sendiri. Oh gitu, tuh gengs, makanya kalau lagi puasa jangan malas-malasan, jangan mager tuh kalau kata-kata anak muda yang sekarang. Iya mager, jangan scroll TikTok terus. Ayolah kita tuh harus
menjadi lebih sehat lagi ya Mbak ya, tetap beraktivitas. Oke, keren banget ya tips-tipsnya dari kakak-kakak, sekarang dari mbak-mbak ini untuk gengs-gengs kita yang di rumah ya. Kalau boleh diresum dikit dong Mbak, biar gengs-gengs di rumah nih nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan Mbak. Iya. Oke, boleh. Jadi untuk tips untuk tetap sehat selama di bulan Ramadan itu, jadi kita harus menjaga pola makan kita itu untuk menjadi lebih baik lagi, memperhatikan asupan makan dan juga asupan minum kita pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Nah, kalau tips bugarnya itu sendiri tadi sudah saya katakan bahwa kita tuh harus memanfaatkan waktu dengan melakukan aktivitas fisik dan olahraga ringan sebanyak 10-25 menit. Wah, keren banget narasumber-narasumber kita ini ya. Baiklah, semoga gengs-gengs kita di rumah gak masuk kuping kiri keluar kuping kanan tadi ya Mbak. Semoga Mbak ya. Oke, sekianlah ya kayaknya podcast kita ya, nggak kerasa udah 10 menit kita berlangsung ngejalanin podcast ini. Semoga gengs-gengs di rumah juga menjadi ilmu yang bermanfaat ya gengs. See you di another podcast, bye bye.